Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari tim PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi terkait dengan produk yang kami kembangkan dalam PKMPM tersebut. Adapun materi-materi yang kami jelaskan terdiri dari 5 submateri, yaitu yang pertama merupakan keunggulan dari produk, kedua merupakan dampak dari pengolahan, ketiga adalah penguatan dari ekonomi, dari segi ekonomi, keempat adalah cara pemasaran atau tentang pemasaran, yang kelima merupakan ekosistem dari ekonomi si desa tersebut untuk mengembangkan produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu merupakan materi keunggulan dari produk kami. Produk yang kami buat merupakan cookies yang berbahan dasar dari tepung gembili dan koro bengok yang dibuat dengan menggunakan metode fermentasi dan germinasi. Nah, lalu apa yang membedakan cookies yang kami buat dengan cookies-cookies yang ada di pasaran? Nah, tentu yang membedakan dari kami adalah bahan baku. Dari kami akan menggunakan bahan baku gembili sebagai bahan baku dan koro bengok sebagai bahan baku. Merupakan percampuran antara dua bahan baku tersebut. Tentu jika bahan bakunya berbeda, maka manfaatnya pun berbeda. Adapun yang kita ketahui bersama bahwa salah satu manfaat dari gembili adalah untuk menjaga stunting untuk anak-anak. Jadi mereka akan tumbuh dengan baik. Kemudian dari segi ekonomi, bagaimana kita memandangnya? Kita akan ambil dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang dari produsen dan sudut pandang dari konsumen. Dari produsen kita lihat bahwa pengolahan gembili menjadi cookies ini dapat dilihat sebagai cara meningkatkan value dari produk tersebut agar produk tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih baik dan lebih pantas di masyarakat. Yang kedua, dapat kita lihat untuk dari sudut pandang konsumen. Dari sudut pandang konsumen dapat memandang produk ini sebagai produk yang sehat atau camilan sehat bagi masyarakat. Lalu contoh untuk membandingkan adalah contoh. Yang pertama adalah contoh kasus ini adalah beras merah. Untuk beras merah, jika dibandingkan dengan beras putih adalah sama-sama sumber karbohidrat. Lalu apa yang membedakan antara beras merah dan beras putih? Kita bisa ambil perbedaan dari kedua beras ini adalah dari segi gula dan kalorinya. Beras merah memiliki kandungan gula dan kalori yang lebih rendah daripada beras putih. It means itu dapat membantu untuk orang-orang yang sedang program diet. Jadi beras merah pun tetap dipandang sebagai produk yang berbeda daripada beras putih dan dapat dinilai lebih tinggi daripada beras putih. Begitupun produk kami, yaitu cookies dari bahan baku gembili, ini dapat dipandang sebagai camilan sehat yang lebih baik dibanding dengan cookies-cookies yang lain. Nah, kemudian ada materi yang kedua adalah materi mengenai dampak dari pengolahan gembili tersebut. Di pasaran, gembili dihargai sekitar Rp8.000 sampai Rp10.000. Nah, jika gembili tersebut kita olah menjadi tepung, maka harganya menurut perhitungan dari kami menggunakan apa yang kami sudah lakukan dan kami proses, itu menjadi sekitar Rp79.000 per kilogram. Adapun harga koronya di pasaran itu dihargai sekitar Rp8.000 per kilogram. Nah, jika kita olah menjadi tepung dari fermentasi dan germinasi koro bengok, maka harganya bisa sekitar Rp9.000 menurut apa yang kami sudah hitung dengan menggunakan metode yang kami gunakan, yaitu metode dari full costing. Adapun dampak dari pengolahan yang saya jelaskan di awal tadi tentang kenaikan harga akibat pengolahan, hal tersebut akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat karena masyarakat punya pilihan antara menjual ke pengepul atau mengolahnya sendiri untuk meningkatkan harga dari komoditas tersebut. Nah, untuk materi yang ketiga adalah materi mengenai keunggulan produk untuk penguatan ekonomi desa. Adapun gembili merupakan salah satu komoditas di Desa Pandak, Kecamatan Bolong, Kabupaten Ponorogo. Nah, gembili dapat dijadikan warga masyarakat sebagai potensi desa yang harus diangkat dan dikembangkan. Pengembangan produk ini dapat dilakukan dengan dua pengembangan, yaitu yang pertama adalah pengembangan nilai dari produk ini seperti diubah menjadi produk-produk lain seperti cookies dan tepung. Ada juga pengembangan dari segi gizi, yaitu dengan mengolah produk ini maka produk ini akan sangat digemari dan kandungan gizinya pun akan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian setelah kita mengembangkan potensi desa tersebut, maka diharapkan akan muncul atau merangsang UMKM untuk tumbuh. UMKM tersebut diharapkan akan dapat berkembang dengan baik, sehingga dengan berkembangnya UMKM tersebut maka akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Nah, jika UMKM tersebut telah berkembang, untuk mempertahankan UMKM agar tetap eksis, maka di UMKM tersebut perlu
mengembangkan keunggulan kompetitif. Ada 5 keunggulan kompetitif yang dikembangkan oleh Porter, yaitu yang pertama adalah ancaman dari pesaing baru. UMKM atau pelaku usaha diharapkan untuk selalu waspada terhadap pesaing-pesaing baru dengan cara berinovasi terhadap produk-produk yang mereka kembangkan. Yang kedua adalah ancaman dari daya tawar dari supplier atau pemasok. Di sini pelaku usaha dituntut untuk mencari pemasok-pemasok yang sekiranya memberikan margin lebih besar daripada pemasok lain atau daripada pelaku usaha lain. Yang ketiga adalah ancaman daya tawar dari konsumen. Nah, di sini perlu diperhatikan dalam penentuan harga jual dari produk tersebut agar tidak ditawar terlalu rendah oleh konsumen atau lebih rendah atau lebih tinggi daripada pelaku-pelaku usaha yang lain. Yang keempat adalah munculnya barang-barang substitusi. Nah, untuk produk yang kita kembangkan adalah cookies dari bahan baku gembili, maka produk ini akan rawan sekali muncul produk substitusi karena cookies adalah cemilan bagi masyarakat, bukan merupakan kebutuhan pokok. Jadi sangat rawan terjadinya barang substitusi. Di sini dituntut kembali lagi inovasi dari pelaku usaha. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana ancaman dari kompetitor atau pesaing-pesaing di pasar. Karena yang kita ketahui bersama bahwa produk cookies merupakan produk yang sangat umum bagi masyarakat. Tapi yang membedakan produk kami dengan produk masyarakat adalah produk kami adalah cookies sehat yang berbahan dasar dari tepung gembili dan tepung fermentasi dan germinasi koro bungo. Di sini dapat kita menggunakan bahan baku sebagai nilai atau value lebih daripada produk-produk yang lain. Selain pengolahan produk, pemasaran juga tidak kalah penting. Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dari pelaku usaha untuk mengembangkan, memasarkan, dan memproduksi produk-produknya. Seperti memperluas pasar dan membuat kemasan-kemasan desain produk yang menarik. Di sini peran anak muda sangat diperlukan untuk membuat platform-platform e-commerce untuk menjual atau memasarkan produk-produk mereka, atau membuat iklan-iklan yang menarik bagi masyarakat untuk menarik agar mereka tertarik pada produk-produk yang kami buat atau kita buat. Salah satu contoh bagaimana promosi atau pemasaran itu dapat berdampak pada suatu produk atau perusahaan itu dapat dilihat dari 3 marketplace terbesar yang kita sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Menurut data yang saya ambil di CNBC yang dimuat pada Januari 2021, di situ dijelaskan bahwa ada perankingan tentang traffic share dari marketplace di Indonesia. 3 teratas merupakan Tokopedia dengan 32%, kemudian Shopee dengan 29%, dan Bukalapak dengan 8% yang nomor ketiga. Pertanyaannya merupakan, Shopee ini kan merupakan marketplace yang baru dikembangkan pada tahun 2015. Sementara Bukalapak dan Tokopedia itu diluncurkan pada tahun 2009 dan 2010. Oke, lalu mengapa Shopee yang notabene adalah pemain baru dibanding dengan Bukalapak dan Tokopedia dapat meraih traffic share kedua terbaik terbesar di Indonesia? Salah satu faktor pendukungnya adalah promosi mereka yang sangat baik dan gencar-gencaran. Di antara lain adalah mereka menggait brand ambassador yang dari artis-artis terkenal di Indonesia, kemudian mereka membuat event di berbagai stasiun televisi di Indonesia, dan berbagai bentuk promosi lain dari Shopee dengan promo-promonya. Itulah mengapa promosi produk merupakan hal yang sangat tak jauh penting daripada produksi dan pengolahan dari produk tersebut. Karena jika dilihat dari kasus Shopee tadi, promosi mereka dapat berpengaruh pada perusahaan mereka dari sisi traffic share. Itulah mengapa jika kita perlu belajar dari kasus Shopee, bagaimana pemasaran dapat membantu mereka dalam pengembangan produk dan memaksimalkan hasil yang mereka dapat. Oke, kita masuk ke materi kelima. Materi kelima merupakan ekosistem dari ekonomi desa. Nah, dalam materi ekosistem ekonomi desa ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu dari segi makro dan dari segi mikro. Dari segi makro, di sini diperlukan sikap proaktif dari pemerintah desa untuk mengembangkan UMKM yang ada di desanya dengan memberdayakan UMKM tersebut agar UMKM tersebut dapat maksimal, bekerja dengan maksimal, dan dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat di desa. Kita dapat mengambil contoh tentang bagaimana pemerintah desa bersifat proaktif terhadap UMKM-nya. Contoh ini berasal dari desa Cisumur yang berada di Jawa Barat. Pemerintah desa Cisumur ini membentuk suatu kerjasama atau kemitraan dengan para UMKM lewat BUMDesnya. Nah, adanya kemitraan ini diharapkan dapat memberikan pemerintah desa dapat mengontrol langsung UMKM tersebut dan memberikan
bagaimana pelatihan-pelatihan, pemberdayaan agar UMKM tersebut dapat bekerja dengan lebih maksimal lagi. Kemudian pemerintah desa juga membentuk suatu lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan mikro. Dalam lembaga keuangan mikro ini, pemerintah desa mengharapkan bahwa lembaga ini dapat menjadi lembaga pembiayaan bagi usaha-usaha yang ada di desa, sehingga mereka tidak ada kesulitan dana dalam proses produksinya atau proses operasi bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan mikro. Dalam penjelasan mikro ini lebih condong ke bagaimana pelaku usaha mengembangkan produknya atau usahanya. Yang pertama adalah untuk mengembangkan usaha yang baik itu diperlukan beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah manajer yang akuntabel. Ini sangat penting karena manajemen lah yang mengelola produk tersebut dari bahan baku menjadi finish good. Yang kedua adalah rantai produksi yang jelas dan terarah. Ini sangat penting karena dengan rantai produksi yang jelas dan terarah, maka akan dapat menekan cost dan dapat menurunkan harga jual dari produk tersebut dengan margin yang tetap sama yang didapatkan. Kemudian, adapun di dalam rantai produksi tersebut ada juga rantai supply, yaitu rantai supply bahan baku. Bagaimana kita mencari bahan baku yang murah dan sebagainya. Kemudian selain itu, kita juga dapat untuk mengembangkan produk itu kita perlu pemasaran yang maksimal. Kemudian kita harus dapat menonjolkan nilai dari produk kita yang berbeda dengan produk lain, sehingga produk kita itu dapat dilirik oleh masyarakat sekitar atau masyarakat secara umum. Kemudian faktor tentang pembukuan yang harus maksimal dari perusahaan tersebut. Dengan pembukaan yang baik, maka kita akan dapat mengevaluasi dengan baik apa-apa yang kurang di tahun sebelumnya dan bagaimana cara meningkatkan di tahun yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kemudahan akses bagi pelaku-pelaku usaha tersebut. Kemudian akses ini dapat berupa kita menempatkan produk kita di e-commerce marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Dan yang terakhir adalah mempermudah proses transaksi dari produk tersebut dengan kita menggunakan e-wallet sebagai alat transaksi seperti Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, dan e-wallet yang sejenis lainnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.